aku ke Pak Tangkas dulu nih, Pak Tangkas. Kasusnya Pak Tangkas itu sebenarnya cukup menarik nih Pak. Karena tadi Pak Tangkas beberapa kali bilang kan Pak Tangkas pertama kali masuk Sera itu sempat Pak Tangkas berarti pionir ya Pak ya di sana ya ceritanya ya. Iya, betul Bu. Jadi risetnya itu belum ada, terus Bapak yang set up sendiri, mesti punya keberanian memposisionikan dirinya, riset itu seperti apa, membuat apa namanya, ini kan sebenarnya hal ini itu banyak banget nih yang terjadi. Di apa yang dialamin sama banyak dari teman-teman kita ya, karena kadang-kadang tergantung dari kematangan nih dari satu perusahaan ya kan. Kadang-kadang perusahaan itu hire seseorang sebagai UX atau researcher atau UI designer atau yang sering salah kaprah UX garis miring UI gitu kan. Nah itu mereka sebenarnya cuma disuruh ngerjain buat prototype misalnya kayak gitu kan. Mereka nggak disuruh ngerjain yang lain sebagainya itu. Atau misalnya nanti buat prototype terus perusahaannya mulai dengar oh ada research gitu. Tapi terus habis itu mau research mau mulai itu nggak bisa karena belum ada di sana. Nah itu kira-kira Pak Tangkas ada tips nggak bagi teman-teman yang apa namanya di situasi seperti itu? Kan tadi kayaknya kelihatannya smooth banget nih prosesnya. Oh tinggal aja positioning diri sendiri, terus habis gitu apa namanya buat proposal dan sebagainya. Itu kira-kira itu butuh waktunya lama nggak sih sebenarnya? Kalau misalnya ada teman-teman terus gimana sih supaya bisa meyakinkan bosnya kayak gitu-gitu? Kira-kira ada nggak Pak tips khusus? Ya, betul sekali Bu Yunis. Jadi yang udah disampaikan tadi memang terjadi ya gitu ya. Jadi memang sih Bu, kita dituntut untuk bisa jadi spesialis gitu ya ketika kita direkrut di hire oleh perusahaan untuk bisa spesialis gitu. Tapi memang kita harus bisa menempatkan diri untuk apa namanya bahwa memang kita nih ada loh ide yang bisa membawa improvement ke perusahaan gitu. Kayak misalkan kalau di Sera ya, karena kan saya di Sera, jadi ada beberapa lini bisnis di bawahnya, ada banyak brand yang harus di-handle gitu, dan ada di divisi marketing. Nah, memang semua kegiatan terpusat, tapi tetap ada nih tim-tim lain yang di bawah yang memang dia butuh nih informasi demikian, kayak misalkan data market, ada nggak sih data marketnya, kita ini ada di posisi berapa sih brand kita sekarang, dibandingin sama kompetitor kita nih kayak gimana. Nah, kalau konteksnya seperti itu belum ada, kita harus ajukan gitu. Maksudnya artinya itu kan sebagai sebuah modal yang harus kita punya agar kita bisa melangkah ke langkah selanjutnya. Jadi kita harus bisa ini sih menyampaikan dan meyakinkan bahwa memang yang kita bawa ini perlu dan penting gitu. Karena dengan kita membawa data, let's say kayak misalkan data segmentasi mobil bekas kayak gimana sih jumlah market mobil bekas di Indonesia kayak gimana? Karena saya yakin sih teman-teman juga pasti bekerja dengan banyak background ya, banyak kayak misalkan saya di sini kerja bareng sama digital marketing, sama UX, sama UI. Ada juga yang dari tim bisnis unit yang memang dia basicnya berbeda juga. Tapi untuk satu tujuan nih sama nih, kita mau sama-sama develop produk gitu. Gimana apa yang harus dilakukan? Saya rasa kontribusi dalam kerjasama tuh penting sih, ada di situ gitu. Kita harus bisa menyampaikan apa yang harus kita bawa gitu. Kita harus punya idenya. Ada narasi yang dibawa itu sih. Menarik banget sih. Aku suka banget Pak Tangkas bilang tadi yang poin pertama adalah meyakinkan sesuatu itu dengan data ya Pak ya. Jadi entah itu market research mungkin udah lebih banyak yang menerima ya kan. Tapi bagaimana kita bisa menggunakan data market research untuk kebutuhan UX, terus sama yang sama tadi kayak Bu Lia nih sebenarnya tadi Bu Lia juga ngomong soft skill ya. Soft skill ini penting banget nih. Jadi kalau Bu Lia bilangnya presentasi, kalau Pak Tangkas bilangnya narasi. Kalau saya pakai bahasanya lain lagi, storytelling gitu. Tapi intinya serupa kan ya.
apa namanya kayak gimana ya, kayak kita kayak seperti kita membuat persona saja ya. Banyak orang yang buat persona asal masukin aja ke UX Precia atau Extensio, ngarang aja langsung gitu kan. Terus nanti kalau dites ini beneran atau enggak, oh itu bayangan saya, oh itu ini gini kan. Tapi sebenarnya kalau apa namanya kayak Pak Tangkas kuliah ngerjain kan harus semuanya berdasarkan data nih ya kan, data-data itu semua tapi dipresentasikan dengan narasi yang bisa menggugah perasaan.